Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dan barokah selalu insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih malam hari ini saya ucapkan kepada Ibu Indri yang luar biasa sebagai MC-nya yang memberikan semangat. Dan juga saya ucapkan kepada Ibu Verlina yang tadi sudah membawakan oh ya, salam kenal Pak. Yang tadi juga Bu Verlina sudah membawakan sesi produk yang sangat luar biasa dan sangat detail dan rinci, yang mudah-mudahan diharapkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya juga bisa mengetahui tentang produk-produk yang luar biasa yang dimiliki oleh PT One More. Dan juga tadi juga terima kasih juga Ibu Fora, saya ucapkan juga yang tadi sudah membawakan dengan sangat baik, yaitu tentang nilai bisnisnya dan peluang usahanya, yang dimana teman-teman semuanya di dalam Zoom ini bisa mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah peluang yang sedang mencari peluang, yang pada akhirnya saat ini Anda sedang mencari, Anda bisa mendapatkan sebuah solusi buat hidup Anda. Nah, hari ini saya Ismet Iskandar, setelah tadi Ibu Verlina, Ibu Fora, yaitu rekan saya sebagai seorang aprintis sudah menyampaikan semuanya. Kali ini saya Ismet Iskandar Idrus, saya akan mencoba untuk mengajak Anda untuk membuka paradigma Anda tentang apa sih manfaat daripada bisnis ini, apa sih yang sudah didapatkan, sehingga apa sih benefit-benefit yang kita bisa capai ketika kita menjalankan usaha ini. Alhamdulillah, saya di bisnis ini di One More, saya sudah memulai kurang lebih 10 bulan yang lalu, yang dimana banyak sekali perjalanan dan cerita-cerita baik suka maupun duka yang saya dapatkan di bisnis ini, banyak sekali. Kalau bicara dukanya, bisa kayaknya hari ini bisa 7 hari 7 malam saya menceritakannya kepada teman-teman semuanya. Tapi hari ini saya tidak mengajak Anda untuk mendengarkan cerita duka saya, tapi saya ingin berbagi cerita yang suka, yang dimana endingnya adalah yang terpenting kita mendapatkan sesuatu dari acara ini dan kita bisa melakukan sesuatu agar kelak hidup kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai setanah air yang ada di Zoom ini, saya mengenal bisnis ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang dimana dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mungkin hampir sama seperti teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang hari ini juga dalam kondisi yang mungkin tidak punya uang, mungkin dalam kondisi resah, ditagih hutang, atau mungkin dalam kondisi yang mungkin rumahnya sekarang sudah mulai masuk musim hujan, sudah mulai bocor dan sebagainya. Nah, saya hampir mewakili semua alasan itu. Saya punya rumah yang sudah bocor, ditagih-tagih utang, nggak punya uang, terus anak mau masuk sekolah saya nggak punya uang. Jadi banyak faktor alasan yang membuat kenapa saya harus melakukan bisnis ini. Nah, saya bersyukur sekali dengan kondisi yang terpuruk, gak punya uang. Saya cuma hanya menyerahkan diri saya kepada Allah, dan saya berdoa, ya Allah berikan kekuatan agar saya bisa melewati masalah saya, agar saya bisa melewati masa kesusahan saya diberikan kekuatan, sehingga suatu kelak saya percaya dan saya yakin bahwa kalau kita ikhlas menerima semua itu, pasti Allah akan memberikan jalan buat kita. Dan pada akhirnya di bulan Desember 2020, ada seorang teman yang menelpon saya dan mengajak saya untuk hadir ke satu tempat, yaitu di Hotel Kebun Jeruk pada saat itu. Dan beliau meminta, Pak Ismet, tolongkah bisa hadir, saya ingin mengenalkan dengan seseorang yang dimana seseorang ini baru datang kebetulan dari Turki, beliau dari Makassar, dan beliau ingin sekali mencari ada sosok leader yang ingin membantu beliau untuk mengembangkan One More di khususnya kota Jakarta. Dan pada saat itu
seorang teman ini mengatakan, dan saya memilih Pak Ismet karena saya melihat Pak Ismet masuk dalam kategori syarat tersebut. Secara kredibilitas, secara kejujuran, secara kinerja, dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa harus saya? Enggak, karena saya sudah melihat sosok daripada Pak Ismet. Akhirnya sebenarnya dengan berat hati, dengan gak punya uang, akhirnya saya menghargai permintaan beliau. Saya akhirnya datang di satu hotel di Kebun Jeruk. Pada saat itu saya sendiri. Dan ketika saya datang dan mendengarkan penjelasan beliau, saya dalam kondisi yang hanya dingin saja. Dan beliau menceritakan tentang produk, menceritakan tentang beliau habis dari Turki, habis perjalanan yang cukup luar biasa, ketemu dengan ownernya dan sebagainya. Dan sisi terakhir beliau menunjukin tentang bonusnya kepada saya yang pada saat itu kurang lebih sekitar 200 jutaan kalau tidak salah. Siapa beliau? Yaitu Pak Haji Naim dari Makassar. Terima kasih Pak Haji Naim yang sudah bersusah payah pada malam itu meyakinkan saya walaupun saya dingin. Saya cuma hanya mendengar, tapi hari ini berkat Anda luar biasa. Saya berterima kasih, hidup saya, hidup kami berubah Pak Haji Naim. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Naim. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Itu seorang yang berjasa buat kehidupan kami. Dan yang kedua, setelah kami dipresentasikan, kami cuma hanya bilang sama Pak Haji Naim, saya mencoba meminta produk. Saya pulang bawa ke rumah produk tersebut, dan kebetulan istri saya di rumah dalam kondisi sakit. Dia bermasalah dengan masalah persendian, kena cikungunya dan tidak bisa melakukan sholat secara normal. Istri saya bertanya, ada apa yang kamu dapatkan di sana? Saya bilang, saya mendapatkan sebuah informasi, sebuah bisnis, tapi kaitannya masih bisnis jaringan. Terus kedua, ini ada produk dari Turki yang katanya bagus. Saya akhirnya memberikan itu dan saya bilang, coba kamu pakai. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk menyembuhkan penyakit kamu yang sudah 8 bulan ini kamu tidak bisa sholat secara normal. Cuma hanya bisa di kursi. Dan akhirnya saya memberikannya dan beliau menempelkannya kurang lebih 2 harian. Alhamdulillah, saya terkaget-kaget ketika saya masuk kamar, saya melihat beliau bisa sholat secara normal Bapak Ibu. Dan sudah tidak lagi memakai kursi. Saya berpikir, apa betul ini produk bisa membuat istri saya seperti itu? Saya antara percaya dan tidak percaya. Tapi akhirnya saya harus percaya karena ini fakta yang saya lihat dan realita yang saya lihat. Dan pada akhirnya saya coba untuk lebih meyakinkan lagi, saya harus membutuhkan beberapa testimoni. Dan ketika testimoni yang berikutnya, saya menelpon seseorang yang dulu bekas mantan donen saya di kelurahan yang lama, yaitu Pak Bowo, yang hari ini beliau juga sudah sebagai master. Luar biasa, terima kasih Pak Bowo. Beliau datang ke rumah dengan membawa tas yang besar, habis keliling-keliling membawa produk di perusahaan yang lama, berjualan dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak, saya punya produk bagus berupa plester, tolong ambil ke rumah saya dan bawa ini produk, cari orang yang sakit dan tempelkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan ini. Beliau akhirnya ambil produk tersebut dan saya bilang, Pak, kalau ini sudah ditempelkan hasilnya seperti apa, tolong tunjukin saya dan jangan lupa divideokan dan share kepada saya. Di pagi harinya beliau langsung menelpon saya pagi-pagi dan mengatakan, Pak Ismet, ini produk luar biasa Pak Ismet. Oh, emang kenapa? Orang yang saya tempelkan semalam dalam 1,5 jam bisa berdiri dan bisa menggerakkan kakinya, bisa berjalan walaupun masih tertati-tati. Saya bilang, wow, begitu ya, mana videonya? Saya lihat videonya, saya bilang, oh benar juga ya. Nah, pada akhirnya masih saja saya tidak percaya juga. Saya bilang, Pak Bowo, saya butuh sekali lagi, tolong cari orang yang sakit. Kalau bisa orang seperti ini stroke, tapi yang sudah agak sedikit lama, kurang lebih 4 tahun atau berapa tahun, coba sekali lagi tempelkan dan tunjukin sama saya buktinya dengan video. Beliau menempelkan lagi dan menunjukin bukti kepada saya, dan akhirnya saya pun lihat, wow, luar biasa ini produk. Orang tersebut, seorang nenek-nenek usia hampir 70 tahun, bisa berjalan. Saya pikir, kurang apa lagi buktinya yang sudah saya dapatkan. Dan pada akhirnya malam itu, saya mulai men-sharekan ke Pak Bowo, ke Ibu Lia istrinya, salah satunya juga ke saudara saya, ke sahabat saya, yaitu Pak Mustaqim Abbas. Dan saya bilang, besok mau nggak ketemu dengan seseorang ini, yang mengenalkan bisnis ini dan mengenalkan produk ini. Akhirnya mereka datang. Dan kita bertemu yang kedua kali dengan Pak Haji Naim di hotel yang sama pada saat itu. Dan kami dijelaskan
Bulia ditempelkan, Pak Bo ditempelkan, Pak Mustaqim ditempelkan. Saya pada saat itu tidak ditempelkan karena saya sudah ditempelkan. Dan setelah dijelaskan tentang bisnisnya, kami selesai pada saat itu, tutup acaranya. Kami pun pamit pulang dari Pak Haji Naim. Dan ketika kami pamit pulang, ada satu cerita lucu yang membuat ini mungkin kalau saya sedikit mengingat kembali. Pak Takim itu datang ke situ, dia tidak memiliki uang Bapak Ibu. Jadi dia uang pas, dia cuma hanya bermodalkan ada bensin sedikit di motornya. Dan mengatakan Pak Ismet, kalau saya bisa datang, saya cuma hanya bisa sampai di sana, tapi pulangnya saya nggak bisa karena saya nggak punya bensin. Saya bilang, Pak Mustaqim datang aja, saya akan bayarkan bensinnya untuk pulang. Dan pada saat Bulia dan Pak Bowo pulang, saya dengan Pak Mustaqim di depan hotel, saya mulai membuka dompet karena Pak Mustaqim tanya, Om, ada duitnya Om buat ongkos saya pulang beli bensin. Saya bilang, ini buka dompet saya. Ternyata setelah dibuka, duit di dompet saya cuma hanya 50 ribu, satu lembar itu Bapak Ibu yang saya punya. Saya bilang Pak Mustaqim, kita bagi dua, tapi sebelum bagi dua kita beli rokok dulu 2 batang, lalu kita isep rokok, kita ngobrol dulu, baru nanti kita pulang ya. Nah pada saat saya membagi uang tersebut, ternyata upline saya ini, beliau ada di kamar lantai 2 di atas hotel itu, melihat ke bawah, melihat ngapain nih orang dua ini membagi duit gitu. Jujur kami saat itu kami tidak punya uang Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya bercerita dengan Pak Mustaqim, hari ini Pak Mustaqim kita nggak punya uang. Tapi gimana? Produknya bagus, peluangnya bagus. Om, ini peluang yang bagus Om. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini adalah kita tidak punya uang, kondisi kita adalah terpuruk, kita harus ambil dan kita harus jalankan. Saya bilang, oke, kita harus jalankan. Dan pada akhirnya kami pun pulang dan saya mulai berpikir keras bagaimana ya caranya yang menjalankan ini. Karena setelah pertemuan itu dengan Pak Haji Naim, beliau sudah tidak lagi ketemu dengan saya karena beliau harus pulang ke Makassar beberapa hari kemudian. Saya lalu ditelepon oleh seorang pelatih saya juga yang sangat luar biasa, yaitu Pak Rudi Simon, Mr. Rudi Simon dari Padang, yang malam itu menelpon dan minta ketemu lagi dengan saya. Terima kasih Pak Rudi Simon, Anda juga sosok leader yang hebat, yang juga bisa membuat saya sampai dengan hari ini saya mencintai One More, dan sampai dengan hari ini saya juga bisa berperingkat master. Terima kasih Pak Rudi. Beliau memanggil saya untuk bertemu dengan Mr. Gurkan dan Mr. Zainal untuk lebih diyakinkan lagi. Saya datang dengan istri saya mengundang juga Pak Takim, Pak Bowo, Bulia, dan ada juga Bu Eni. Saya bilang pakai baju yang rapih. Pak Mustaqim datang dengan memakai pakaian jas lengkap. Saya datang dengan memakai batik beserta istri. Bulia dan Pak Bowo juga memakai jas juga. Kami datang di Hotel Pullman dan mendengarkan cerita daripada Mr. Gurkan yang mengatakan bahwa bisnis ini bagus, bisnisnya sedang di Eropa sedang booming dari tahun 2014, dan Anda adalah orang-orang yang pertama di Jakarta ini yang saya inginkan Anda bisa sukses di sini. Saya cuma hanya dalam hati, insya Allah mudah-mudahan ini bisa merubah kehidupan saya. Setelah kami pulang, kami berpamitan dengan Pak Rudi Simon, saya berpamitan dengan Mr. Gurkan dan Mr. Zainal. Kami berfoto di depan Hotel Pullman dan saya katakan kepada mereka, teman-teman, kita harus menjadi bukti, kita harus sukses di One More. Padahal saat itu saya pun masih belum yakin sama diri saya karena kondisi saya tidak punya uang, rasa percaya diri saya lagi tidak ada dan sebagainya. Tapi keyakinan itulah yang membuat mereka pun berempat juga bertumbuh rasa keyakinan. Akhirnya kami pun bubar. Saya sampai di rumah malam hari itu, saya mulai berpikir, gimana ya caranya menjalankan bisnis ini? Gimana ya caranya saya bisa keluar dan mempresentasikan orang? Saya nggak punya uang. Saya mau keluar, saya nggak punya uang. Saya mau presentasi orang, saya juga belum tahu bisnis ini seperti apa cara menjelaskannya. Tapi saya harus punya keyakinan, saya harus bisa. Saya cuma hanya mendapatkan beberapa contoh-contoh gambar-gambar, video-video yang akhirnya saya lakukan, di mana setiap hari kirim kepada orang-orang yang ada daftar namanya di handphone saya. Dan ketika saya kirimkan setiap hari ke 10 orang, ternyata responnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan akhirnya ada yang bertanya, ada yang cuma hanya melike dengan jempolnya, ada yang cuma hanya mengatakan, apaan tuh bro, ada yang cuma apaan tuh bos, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak peduli dengan apapun komentar mereka. Yang saya peduli adalah saya harus sukses, saya harus berubah. Karena kondisi hari ini adalah saya harus bangkit dari keterpurukan saya.
Dan pada akhirnya dari share-share WA siaran tersebut ada yang mulai merespon dan ada yang mulai bertanya, dan saya mulai mengirimkan produk tersebut ke mereka dengan cara per lembar. Karena saya dipegangkan oleh Pak Naim beberapa lembar untuk saya pegang, dan itu menjadi modal saya untuk saya mengirim kepada mereka. Ternyata setelah saya kirim dan mereka pakai, ternyata mereka merasakan khasiatnya dan akhirnya mereka mulai join. Mereka mulai membeli paketan. Begitu juga dengan dari grup Pak Bowo, begitu juga dengan Pak Mustaqim dan sebagainya. Dan akhirnya setelah 1 minggu kemudian Pak Mustaqim menelpon saya dan mengatakan, "Om, kata Pak Haji Naim Upland di Makassar, Om sudah ada duitnya masuk di akunnya, yaitu di wallet." "Emang berapa, Om?" "Ada 13 juta. Saya tanya, 13 juta? Dari mana, Om, 13 juta? Pada saat itu saya belum tahu uang itu datangnya dari mana, karena marketing plan-nya juga saya belum begitu paham. Coba tanyakan sama Pak Haji Naim. Saya coba untuk telepon dan ternyata uang tersebut sudah ada di wallet saya berupa dolar. Dan akhirnya itu saya tukarkan dengan rupiah ke Upland. Dan alhamdulillah saya mendapatkan penghasilan pertama saya di minggu pertama adalah 13 juta. Bapak Ibu, perjalanan di dalam bisnis ini pun juga tidak segampang itu. Pak Mustaqim pun juga mengalami hal yang susah. Pak Bowo Bulia juga mengalami hal yang susah. Kita benar-benar pada saat itu adalah banyak orang yang tidak percaya dengan kami. Bahkan banyak omongan-omongan miring tentang kami bahwa One More ini adalah perusahaan yang tidak resmi. Perusahaan yang suatu saat jangan ikut-ikutan dengan Ismet, akan tutup dan lain sebagainya. Tidak ada masa depannya dan lain sebagainya. Saya tidak peduli Bapak Ibu, karena yang saya tahu adalah di kepala saya harus bangkit dari keterpurukan saya harus keluar dari permasalahan saya. Nah, masalah saya adalah 5 bulan ke depan anak saya harus masuk kuliah dan membutuhkan dana 50 juta untuk saya harus bayar kuliah. Itu yang saya pegang dan saya simpan di kepala saya. Sehingga akhirnya di kali kedua saya bertemu dengan Pak Rudi Simon dan Mr. Gurkan. Saya bertanya, "Mr. Gurkan, saya ingin bertanya, kalau saya jalankan bisnis ini, bisakah saya punya penghasilan 50 juta di 5 bulan ke depan?" Karena saya mulai menjalankannya di bulan Januari 2021. Saya bilang, "Di bulan April atau Mei, bisakah saya punya penghasilan 50 juta?" Mr. Gurkan mengatakan, "Mr. Ismet, you bisa punya penghasilan 50 juta. Kalau you meminta penghasilan 50 juta dari bisnis ini, itu sangat kecil. Karena you di Indonesia, 50 juta itu besar, tapi buat kami itu kecil. Karena kami orang Eropa, kami standarnya adalah standar Eropa. You adalah standar Indonesia. Tapi you 50 juta besar karena you di Indonesia. Tapi kalau you menginginkan 50 juta, you paham. You tahu bahwa you digaji atau diberikan bonus kepada kami dengan nilai dolar." Saya berpikir, wah benar juga ya. Akhirnya saya meyakini bahwa 5 bulan itu saya akan bisa untuk mendapatkan 50 juta. Dengan tingkat keyakinan saya semakin semangat, semakin banyak men-share. Karena saya tidak bisa keluar rumah pada saat itu, pandemi lagi tinggi, gak punya uang juga. Setiap hari saya share, setiap hari saya sebarkan WA siaran. Dan alhamdulillah minggu kedua saya mendapatkan bonus 20 juta. Minggu ketiga, minggu pertama saya break sebagai seorang rookie. Minggu kedua saya masih rookie. Harusnya saya minggu ketiga saya break sebagai beginner. Tapi pada saat itu saya langsung lompat ke minggu keempat. Saya menjadi seorang apprentice dengan penghasilan saya kurang lebih 40 juta sebagai seorang apprentice dalam kurun waktu 4 minggu Bapak Ibu. Luar biasa. Saya bersyukur sekali sama Allah. Apa yang saya lakukan ternyata apa yang saya inginkan dan harapkan ini terjadi dengan kehidupan saya, dengan hasil yang saya dapatkan. Di minggu kelima saya berpenghasilan kurang lebih 50 juta. Bapak Ibu semuanya, perjalanan dalam 5 minggu ini adalah berarti buat kami Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit uang yang kami dapatkan, kami mulai, saya tidak menggunakan itu semuanya buat diri saya, tapi kami sudah mulai memperbaiki ekonomi kami. Dan saya banyak membantu donatur untuk Pak Mustaqim yang jalan tidak punya uang, Pak Bowo Bulia dan beberapa donatur saya bantu semuanya. Kalian harus punya duit, kalian harus semangat, kalian harus bisa. Saya bantu dan akhirnya di bulan-bulan berikutnya saya mulai berpenghasilan kurang lebih di atas 50
Dan sampai dengan hari ini saya masuk di bulan ke-10. Saya per hari sudah lebih dari per minggu sudah daripada 50 juta. Dan kemarin di minggu yang lalu, alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ngomongin ini bukan bermaksud saya ria atau menyombongkan. Kurang lebih bonus yang masuk di rekening saya yaitu hampir 300 juta per minggu Bapak Ibu. Rata-rata penghasilan kami yang kami dapatkan di bonus ini, di bisnis ini adalah per minggu tidak kurang daripada hampir 100 juta per minggu Bapak Ibu yang saya dapatkan. Saya bersyukur Bapak Ibu, apa yang saya jalankan, apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan, alhamdulillah ini menjadi sebuah kenyataan. Nah, namun apa yang saya lakukan itu tidak luput semuanya dari pertolongan Allah. Dan satu hal yang ingin saya juga sampaikan kepada teman-teman semuanya, ketika kami berproses, saya oleh seorang ustadz, seorang guru saya diberikan sebuah nasihat, Pak Ismet, jangan lupa untuk melakukan sedekah. Jangan lupa ketika berproses untuk menjalankan sesuatu, lakukanlah sedekah walaupun jumlahnya sedikit. Jangan melihat nominalnya, tapi lakukanlah sedekah setiap hari, sehingga insya Allah di dalam perjalanan kita menuju impian-impian kita, insya Allah Allah kabulkan semuanya. Dan hari ini setelah 10 bulan, saya sudah bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan dan saya impikan, termasuk rumah yang saya baru bangun, kurang lebih menghabiskan 400 juta. Dalam 2 bulan kemarin saya baru membangun. Saya bisa mendapatkan mobil seharga kurang lebih hampir 1 miliar, yaitu Mercy E-Class 400E yang terbaru Bapak Ibu. Dan saya alhamdulillah hari ini saya juga bisa membantu beberapa yayasan-yayasan yatim piatu, tahfiz Quran, yang dimana ada 7 yayasan yang bisa saya bantu dan saya bangun. Dan hari ini saya juga sedang membantu ada beberapa yayasan untuk saya bangun, agar kedepannya anak-anak yatim tersebut bisa menikmati tinggal di rumah atau di tempat yayasan dengan baik, dengan kehidupan yang baik. Saudara-saudaraku sekalian, saya tahu bahwa di kondisi saat ini banyak sekali Anda atau mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana dalam kondisi yang terpuruk, apalagi di masa pandemi. Berita yang tersebar adalah banyak sekali orang yang meninggal dikarenakan kena COVID. Tapi saya yakinkan bahwa banyak berita yang menutupi bahwa bukan hanya orang meninggal kena COVID, tapi yang lebih parah lagi saat ini adalah orang-orang yang meninggal kena kanker Bapak Ibu, atau termusibahkan dengan kanker alias kantong kering. Bapak Ibu, banyak di luar sana orang-orang yang mengalami kesulitan Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang tidak tahu harus bagaimana mereka melakukan sebuah perubahan hidup. Nah, kami sudah melakukannya Bapak Ibu. Hari ini kami sudah membuktikan kepada Anda, walaupun kami memulai dengan apa adanya, kami memulai dengan saat seperti saat ini. Mungkin Anda hari ini mendengarkan cerita saya dengan kondisi Anda banyak hutang, dengan kondisi Anda rumah yang bocor, dengan kondisi Anda yang benar-benar Anda tidak memiliki uang. Saya yakinkan sekali lagi kepada Anda bahwa hari ini Anda bersyukur, apa yang Anda lihat hari ini adalah pertolongan Tuhan kepada Anda Bapak Ibu. Anda berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda malam hari ini, karena mereka adalah wujud tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Anda, yang dimana hari ini Anda melihat sosok-sosok orang-orang yang sukses di sini. Teman-teman semuanya, kalau malam hari itu saya tidak datang bertemu Pak Haji Naim, kalau malam hari itu saya tidak datang bertemu dengan Pak Rudi Simon, saya tidak bertemu dengan Mas Gurkan, mungkin hari ini 10 bulan yang lalu saya masih sama kehidupannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Pak Haji Naim adalah yang Tuhan berikan Bapak Ibu kepada saya. Pak Rudi Simon adalah Tuhan yang Allah berikan dan kirimkan kepada saya. Mas Gurkan yang jauh-jauh dari Turki adalah tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Allah berikan kepada saya, yang selama ini saya berdoa dan meminta, ya Allah, tolong kuatkan saya, tolong keluarkan saya dari permasalahan saya. Dan hari ini Allah sudah menjawab semua doa. Bapak Ibu, jangan kita pungkiri, mungkin Anda hari ini yang mengajak Anda belum apa-apa Bapak Ibu. Mungkin hari ini orang yang mengajak Anda mungkin masih di bawah Anda. Tapi jangan Anda melihat hari ini.
Tapi hari ini orang yang mengajak Anda adalah perwujudan yang dimana dari doa-doa Anda selama ini yang Anda meminta kepada yang di atas, Bapak Ibu. Dan dimana ini adalah jawaban dari doa Anda. Jawaban yang benar-benar yang Anda inginkan. Jawaban yang benar-benar Anda ingin dapatkan untuk bisa merubah kehidupan Anda, Bapak Ibu. Ingat teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak berusaha untuk merubahnya. Dan hari ini dengan Zoom yang ini, sama seperti halnya 10 bulan yang lalu, saya dipertemukan dengan Pak Naim dan Pak Rudi Simon. Hari ini saya cuma hanya memohon kepada Anda, apa yang kami sampaikan, apa yang tadi Ibu Verlina sampaikan, apa yang tadi Ibu Fora sampaikan, ini adalah sebuah penjelasan yang membuka mata hati kita untuk bisa kita melihat bukti-bukti. Orang sombong adalah bukan orang yang gayanya petantang petenteng, Bapak Ibu. Atau orang sombong bukan orang yang memamerkan hartanya. Tapi orang sombong adalah orang yang tidak pernah melihat bukti, fakta, realitas sebenarnya yang mereka lihat hari ini, Bapak Ibu. Padahal mereka butuh. Mereka sombong akan keegoisan mereka. Mereka tidak mau melihat. Padahal mereka butuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jujurlah pada diri kita. Jujurlah pada diri Anda. Bahwa hari ini Anda, kita semuanya, saya membutuhkan ini, Bapak Ibu. Kita butuhkan, Bapak Ibu. Mungkin bukan kita, Bapak Ibu, tapi anak kita, istri kita, orang tua kita yang membutuhkan. Dan itu semuanya kita bisa bantu dan lakukan. Semuanya hanya lewat orang lain. Dan orang lain itu datang kepada diri kita. Bapak Ibu, lihatlah anak-anak Anda. Lihatlah keluarga Anda. Lihatlah orang tua Anda dengan kondisi yang seperti ini. Kalau mungkin Anda tidak makan, kalau mungkin Anda tidak punya duit, itu biasa, mungkin Anda kuat. Tapi coba Anda tanyakan sama anak Anda, kalau nggak punya duit, apakah mereka bisa sekolah? Apakah mereka bisa makan? Coba Anda tanyakan sama istri Anda, kalau dia tidak punya duit, apakah dia bisa beli beras untuk makan Anda dan anak-anak Anda? Coba tanyakan sama orang tua Anda, apakah mereka bisa sehat, Bapak Ibu? Tolong, buka hati kita, Bapak Ibu. Buka mata kita untuk melihat ini adalah sebuah perwujudan, sebuah doa-doa yang kita inginkan selama ini, Bapak Ibu. One More sudah banyak membuktikan orang-orang yang sudah berhasil. Ada Pak Andi Swandi yang sekarang sudah permaster. Ada Bang Erwin. Ada beberapa teman-teman yang lain. Ada Bu Meli, Bu istrinya Pak Erwin. Bu siapa? Meli ya kalau nggak salah. Ada Pak Rudi Simon. Ada Pak Haji Naim. Ada Pak Mustikam Abbas. Ada Bu Lia, Pak Bo yang kemarin sepasang suami istri ini juga naik sebagai master dengan penghasilan, kalau di total semuanya mereka mendapatkan penghasilan 500 juta. Saya melihat bagaimana prosesnya di sini, teman-teman yang tadinya nggak punya, teman-teman yang bukanlah siapa-siapa, seperti Pak Bo dan Bu Lia, seperti Pak Mustakim Abbas yang datang pada saat itu dengan motor yang butut, yang tidak ada spakbornya, dengan kondisi yang tidak ada uangnya. Sekarang hari ini Pak Mustakim sudah bisa membeli mobil baru dengan merek kelas yang terbaru, Bapak Ibu. Sudah bisa melunasin hutang pembayaran rumahnya yang pada saat itu pernah beliau mengatakan rumah ini akan dia jual karena sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan rumahnya. Ada Pak Bo Bulia yang selama ini cuma tinggal di kontrakan kecil dan hari ini sudah bisa memiliki rumah yang besar 2 lantai, 4 kamar, ada garasinya. Dengan penghasilan mereka yang saat ini sudah luar biasa. Bapak Ibu, kami sudah memberikan bukti kepada Anda. Kurang apa lagi yang kami akan perbuat buat Anda, Bapak Ibu? Tinggal hari ini buka mata hati Anda, bicaralah dan jujurlah pada diri Anda. Tanyakanlah pada diri Anda, apakah Anda butuh atau tidak. Tapi yang jelas bukan Anda yang butuh, tapi keluarga Anda dan anak Anda dan orang tua Anda yang membutuhkan ini. Teman-teman semuanya, mari kita perjuangkan, Bapak Ibu. One More adalah perusahaan yang luar biasa, sudah menghasilkan orang-orang sukses. Saya pastikan Bapak Ibu, kalau Anda mau mengulurkan tangan Anda kepada kami, kalau Anda mau benar-benar berniat merubah kehidupan kami, saya pikir para upline-upline semuanya akan siap membantu Anda. Saya mau tanyakan di sini, kalau Anda para upline dan mengundang mereka, apakah para upline Anda yang ada dalam ruangan Zoom ini, apakah Anda siap untuk membantu orang-orang yang Anda undang dalam ruangan ini? Katakan iya. Bapak Ibu, semua mereka sudah mengatakan siap. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman sini
yang juga baru masuk dalam ruangan ini dan baru menonton video ini. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda siap untuk dibantu kami untuk merubah kehidupan Anda? Baik, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulang lagi, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Ketika kita siap dan ada kesempatan itu datang dan bertemu, maka sukses akan menjadi milik Anda. Dan kami para upline, para leader-leader semuanya akan siap membantu Anda. Dan Anda semuanya juga mempersiapkan diri Anda agar kita sama-sama meraih impian kita bersama di Business One More. Sukses buat Anda semuanya. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan menjadi supaya impian yang nyata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjuang saudaraku. One More yang terbaik buat hidup Anda, dan One More adalah solusi buat hidup kita. Terima kasih.